warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdan dengan NIM 11012001003 Universitas Bung Karno. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Asas-Asas Manajemen, dosen pengampu Bapak Trio Okta Sufa Kimiawan MIKOM. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Pertanyaan pertama, praktek manajemen hampir sama tuanya dengan perkembangan peradaban, tetapi studinya secara sistematik boleh dikatakan masih belum lama diterapkan. Jelaskan perkembangan awal manajemen ilmiah 1900 sampai dengan 1920, dan manajemen modern. Frederick Winslow Taylor 1856-1915 dianggap sebagai bapak hukum manajemen ilmiah, seorang insinyur dan pengusaha Amerika, dan teori manajemen secara radikal dipahami pada saat itu untuk meningkatkan produktivitas. Juga pada tahun 1878, ia bekerja sebagai mekanik di Philadelphia Midwest Steel Mill, di mana kepala insinyurnya memperoleh gelar teknik, juga menemukan pemotong baja yang sangat cepat. Taylor menyadari bahwa pengalamannya bahwa masalah produktivitas yang sebenarnya berasal dari ketidakpedulian pekerja dan manajer. Sebagai dari ketidakpedulian, ini muncul karena baik manajer maupun pekerja tidak menyadari apa yang disebut layak dan upah harian. Dalam kata-katanya, produktivitas merupakan solusi penting untuk mencapai upah yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih tinggi. Akhirnya, Taylor mengklarifikasi prinsip-prinsip dasar sebagai dasar pendekatan ilmiah untuk publikasi dan pengelolaan risalah ilmiah. The Principles of Scientific Management pada tahun 1911, juga Taylor berpikir bahwa pekerja manajemen perlu dipilih dengan hati-hati dan harus dididik dengan baik untuk praktik terbaik. Ia melihat bahwa kepentingan pekerja, manajer, dan pemilik usaha harus diselaraskan. Taylor juga memiliki pengikut yang mengembangkan teorinya. Henry L. Gantt 1887 adalah seorang insinyur mesin yang dikenal sebagai pengembang sistem perencanaan yang dapat dipantau secara efektif. Oleh karena itu, Frank Gilbert dan Lillian Gilbert yang mengembangkan banyak prinsip manajemen ilmiah dari keduanya dan dijuluki sebagai istri manajemen. Manajemen modern. Henry Fayol, seorang industrialis berkebangsaan Prancis, merupakan bapak manajemen modern. Dia mengarang sebuah buku manajemen yaitu Administration Industrial of General. Dia mengembangkan aktivitas manajerial yang mencakup teknikal, produksi, komersial atau pembeli, menjual dan menukarkan, finansial, mencari modal dan memanfaatkan secara optimal, kepastian yang berarti perlindungan harta dan kekayaan, akunting dan manajerial, perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengkoordinir, dan serta mengawasi. Pertanyaan kedua. Menurut Henry Fayol ada 14 prinsip umum manajemen General Principles of Management. Sebutkan dan jelaskan. Baik, yang pertama adalah pembagian kerja atau division of work. Pekerjaan harus dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau dispesialisasi sehingga output hasil kerja, karyawan dan aktivitas akan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan dan keahlian pada tugas yang diembannya. 2. Keseimbangan wewenang dan tanggung jawab atau authority dan responsibility. Cara manajer memiliki wewenang dalam memerintahkan bawahan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Setiap karyawan diberikan wewenang untuk melakukan suatu pekerjaan, tetapi suatu hal yang perlu diingat, wewenang tersebut berasal dari suatu tanggung jawab. Oleh karena itu, wewenang tanggung jawab harus seimbang. Makin besar wewenangnya, makin besar pula pertanggungjawabannya. 3. Disiplin. Disiplin harus ditegakkan dalam suatu organisasi, namun setiap organisasi memiliki cara yang berbeda-beda dalam menegakkan kedisiplinannya. Kedisiplinan merupakan dasar dari keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. 4. Kesatuan komando atau unity of command. Berdasarkan prinsip kesatuan komando, karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Jika terlalu banyak atasan yang memberi perintah, karyawan bersangkutan akan sulit untuk membedakan prioritasnya. Hal ini juga menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang diberikan. 5. Kesatuan arah atau unity of direction. Karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi harus memiliki tujuan dan
dengan arah yang sama dan bekerja berdasarkan rencananya yang sama. 6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu atau subordination of individual interest to the general interest. Kepentingan organisasi harus didahulukan dan dari kepentingan individu seorang karyawan, termasuk kepentingan individu manajer itu sendiri. 7. Kompensasi yang adil atau remuneration. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah upah atau gaji yang didasarkan pada tugas yang dibebankannya. Kompensasi yang dimaksud ini dapat berupa finansial maupun non-finansial. 8. Sentralisasi atau centralization. Menurut Fayol, seorang pemimpin atau manajer harus mengadopsi prinsip sentralisasi yang seimbang atau bukan sentralisasi penuh ataupun desentralisasi penuh. Hal ini dikarenakan sentralisasi penuh, complete centralization, akan mengurangi peranan bawahan dalam suatu organisasi. Sedangkan desentralisasi akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam pengambilan keputusan. Wewenang tertentu harus didelegasikan sebanding dengan tanggung jawab yang diberikan. 9. Rantai skalar atau scalar chain. Rantai skalar adalah garis wewenang dari atas sampai ke bawah. Setiap karyawan harus menyadari posisi mereka di dalam hierarki organisasi. Garis wewenang ini akan menunjukkan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. 10. Tata tertib atau order. Tata tertib memegang peranan yang penting dalam bekerja karena pada dasarnya semua orang tidak dapat bekerja dengan baik dalam kondisi yang kacau dan tegang. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja, fasilitas dan perlengkapan kerja harus disusun dengan rapi dan bersih. 11. Keadilan atau equity. Manajer harus bertindak secara adil terhadap semua karyawan. Peraturan dan perjanjian yang telah diterapkan harus ditegakkan secara adil sehingga moral karyawan dapat terjaga dengan baik. 12. Stabilitas kondisi karyawan or stability or tenure of personnel. Mempertahankan karyawan yang produktif merupakan prioritas yang penting dalam manajemen. Manajer harus berusaha untuk mendorong dan menciptakan loyalitas karyawan terhadap organisasi. 3. Inisiatif. Karyawan harus diberikan kebebasan untuk berinisiatif dalam membuat dan menjalankan perencanaan. Tentunya harus dengan batas-batas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. 14. Semangat kesatuan or esprit de corps. Dalam prinsip esprit de corps ini, manajemen harus selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan semangat kesatuan tim. Secara umum, teori-teori pengambilan keputusan berbeda antara satu dengan yang lain. Brigham 1977 menyebutkan 6 aliran dalam pengambilan keputusan. Sebutkan dan jelaskan. A. Aliran birokratik. Teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Tugas dari Esalen bahwa ialah melaporkan masalah, memberi informasi, menyiapkan fakta-fakta dan keterangan-keterangan lain kepada atasannya. Dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya, atasan tadi membuat keputusan setelah mempelajari semua informasi tadi. B. Aliran manajemen saintifik. Teori ini menekankan pada pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan ke dalam elemen-elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik. Sementara manajemen mengoptimalkan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. 165 sendiri memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah. C. Aliran hubungan kemanusiaan. Teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik daripada lebih banyak peraturan diberikan kepada manusia dalam organisasi itu. Seperti yang menimbulkan kepuasan kerja, peran serta dalam pengambilan keputusan, melakukan organisasi sebagai suatu kelompok sosial yang mempunyai tujuan. Selain itu, kebutuhan dan keinginan anggota selalu mempertimbangkan dalam membuat keputusan bertindak. D. Aliran nasional ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengkonversi masukan atau input menjadi luaran atau output dan harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. Menurut aliran ini, suatu langkah kebijaksanaan akan terus berlangsung sepanjang itu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada biayanya. E. Aliran satisficing. Aliran ini tidak mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Para manajer sesungguhnya bermaksud membuat keputusan yang rasional, tetapi karena keterbatasan kognitif, ketidakpastian, dan keterbatasan waktu, memaksa mereka mengambil keputusan dalam kondisi bounded rationality atau rasionalitas terbatas. F. Aliran analisis sistem. Aliran ini percaya bahwa setiap masalah berada dalam suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan, seperti terlihat pada kata-kata dalam kotak teka-teki, di mana setiap kata mempunyai kaitan dan dampak satu terhadap yang lain.
Berikutnya adalah pertanyaan terakhir. Greenberg 1997 mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian. Sebutkan dan jelaskan. A. Individu yang komitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan di satu pihak dan di pihak lain kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan tidak komit. B. Sebaliknya individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. C. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. D. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan tetapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal. Baik, mungkin itu cukup saja yang bisa sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman sekalian semua telah menonton serta men-like video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.